Dari dulu kantong plastik juga bayar. Oh oke. Mulai hari ini ditetapkan tiap belanja bayar kantong plastik Rp200 untuk peringati Hari Peduli Sampah. Maksudnya kemarin ya, Via Setiarini. Lalu juga baru ingat kalau penerapan kantong plastik berbayar dimulai hari ini setelah barusan ke minimarket ada tambahan. Oh berarti sudah diberlakukan ya. Kita lihat lagi angkat-angkatnya berita kalau belanja di supermarket kalau pakai kantong plastik nggak taunya cuma 200. Nah ada kata-kata cuma, kebijakan oke, nanggung banget. Nah ini nih kata-kata nanggung banget yang juga menjadi headline pemberitaan media Indonesia kali ini Pak. Saya kira Ambon itu malah jauh lebih tinggi komitmennya dari Jakarta ya. Jakarta 200 ya. Ambon itu dia targetkan Rp5.000 per satu lembar kantong plastik. Tapi persoalannya bukan di situ. Jadi persoalan utamanya itu adalah satu, bagaimana kita mampu untuk mengurangi penggunaan plastik secara serius. Itu karena sebenarnya yang ingin menjadi pesan utama dari kantong plastik berbayar. Tetapi kemudian apakah caranya tepat dengan berbayar tadi? Kalau Rp200 saya kira orang akan merasa ya udahlah Rp200 nggak terasa seperti itu ya. Sehingga justru dikhawatirkan malah dengan Rp200 saja orang kemudian menjadi imun, mengeluarkan uang 200, menganggap bukan masalah, kemudian produsen kantong plastik akan mencoba mencari inovasi sehingga akan lahir lebih banyak lagi plastik karena semakin lucu, semakin dengan Rp200 kan, seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah uang Rp200 itu akan jatuh kemana? Iya, itu pertanyaan saya karena juga. Di Indonesia itu yang legal pungutan itu hanya lewat satu retribusi, atau yang kedua itu lewat pajak atau lewat cukai. Kalau itu akan masuk ke negara. Nah, keputusan gubernur atau apakah nanti sifatnya peraturan daerah, itu uangnya akan kemana? Apakah kemudian uang itu jatuh ke perusahaan pemilik gerai tadi, atau jatuh kepada perusahaan yang memproduksi kantong plastik? Kalau itu saya kira akan kurang tepat sasarannya. Sebetulnya formula yang paling tepat untuk katakanlah melanjutkan niat baik ini supaya formulanya tepat sasaran, bukan hanya kalau sekarang kan responnya udahlah 200, mungkin akan diberikan opsi juga. Mereka juga seperti nothing tulus begitu karena hanya Rp200. Apakah memang perlu? Kalau tadi misalnya Anda mengatakan di Ambon nih contohnya sudah ada misalnya minimal untuk pembelian kantong plastik Rp5.000. Mikir dong, akhirnya bawa kantong dari rumah yang juga namanya bisa mereduce penggunaan plastik. Tapi ada juga bahwa para netizen bilang, ya kita kan belanja kadang-kadang juga mendadak loh Mbak, tidak bisa di plan. Kalau seperti itu bagaimana? Kita tidak membuat tas dan lain-lain. Apa alternatif yang paling baik selain menggunakan plastik? Saya kira baiknya ya kalau di gerai-gerai itu disediakan tas dari kain ya yang bisa didaur ulang, bisa digunakan banyak, kemudian dengan harga yang masuk akal. Berapa? Rp15.000? Fine, Rp15.000 diwajibkan, tapi betul-betul tidak ada lagi penggunaan kantong plastik. Jadi bukan dengan Rp200. Kemudian itu pelan-pelan akan membuat menjadi satu kebiasaan. Budaya baru tadi. Budaya baru tadi yang kemudian bisa menjadi satu peradaban baru di Republik ini. Orang begitu ramah terhadap isu plastik tadi. Nah, kemudian dari isu plastik itu naik pada isu pengelolaan sampah. Saya kira sangat sederhana. Kita bisa mulai dari DKI. DKI ini kan wajah depan dari Republik sebagai ibu kota ya. Kalau di DKI ini pengelolaan sampahnya beres, ya saya kira banyak daerah lain akan terinspirasi dari DKI. Tetapi masalahnya DKI justru paling berantakan pengelolaan sampahnya, mohon maaf. Itu saya misalnya di rumah saya berusaha untuk memilah sampah antara yang organik dan anorganik ya, supaya maksudnya bisa dikomposting dan seterusnya. Datang pemungut tukang sampah kemudian diangkat dimasukin ke dalam satu gerobak yang sama. Jadi sia-sia upaya saya untuk memilah sampah tadi. Tapi kalau kemudian ini dianjurkan oleh pemerintah untuk pemilahan tadi, saya kira 70-80% urusan sampah DKI beres di tingkat DKI, nggak ada urusannya dengan Bekasi. Kita bisa lihat di pasar-pasar tradisional kalau disediakan tempat composting ya itu puluhan persen sampah dari pasar tradisional itu beres pada level di pasar tradisional karena bisa diolah menjadi composting. Baru-baru ini saya datang pada pengukuhan guru besar di IPB, mereka bahkan udah menemukan cara untuk membuat wafer dan biskuit dari sampah organik tadi untuk makanan ternak. Bukan untuk kita makan, makanan ternak. Artinya punya nilai ekonomis, ya. Kemudian yang sampah non organik itu udah banyak bank-bank sampah itu anak-anak muda saya kira ya. Misalnya di Malang ada bahkan kesehatan dengan sampah dan seterusnya. Ada lagi sekarang rencana umroh dengan sampah dan seterusnya. Itu udah banyak sekali inovasi ya. Tetapi kalau tanpa intervensi pemerintah atau tanpa daya dorong yang kuat dari pemerintah, inisiatif ini nggak akan berkembang dengan cukup baik.
Dan juga akhirnya ada juga muncul pertanyaan Pak Khalid bahwa kenapa sih harus konsumennya yang ditekan dalam tanda kutip, kenapa tidak produsennya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi coba kita jawab satu-satu dulu. Menurut Pak Khalid tadi pertanyaannya apakah memang metode yang sudah diterapkan ini sudah benar dengan plastik berbayar? Sekali lagi untuk menekan penggunaan angka plastik di Indonesia menurut Anda? Tadi ya cukup fantastik ya, saya kira plastiknya hampir 10 miliar, itu gede sekali. Kalau 200 rupiah kali 10 miliar saya kira berapa besar, berapa triliun uang yang berputar di urusan isu plastik tadi. Tetapi harus ditekan ya. Nah yang ingin disasar itu adalah kan budaya orang berbelanja kemudian tidak membawa kantong plastik. Tapi perhatikan dengan seksama, pengguna kantong plastik itu kan banyak di pasar tradisional yang tadi juga tidak dimasukkan di dalam kebijakan itu. Ya, nah saya kira ini yang harus dipikirkan dengan sangat seksama. Kemudian hal yang lain adalah plastik, kantong plastik itu hanya satu isu dari isu persampahan di Republik ini. Saya ingin ambil contoh Jakarta. Jakarta kisarannya sekitar 6.000 sampai 8.000 ton setiap hari produksi sampahnya. Itu sulit membayangkannya, tapi bisa disederhanakan. Sehari Jakarta itu mampu untuk menumpuk sampah sebesar Candi Borobudur. Hanya Jakarta saja? Jakarta saja, sehari. Satu hari bisa mencapai? Jadi kalau 1 bulan, kita punya Mas Jayadi, tadi saya ketemu di lobi Metro itu mengatakan 1 bulan berarti 30 Candi Borobudur bisa dibangun dari sampah. Dan yang menarik adalah sampah di DKI itu 80% adalah sampah organik yang harusnya bisa diatasi. Ya, diatasi mulai dari tingkat rumah tangga. Nah, kembali kepada soal kantong plastik tadi, kalau yang diinginkan adalah lahirnya satu pemahaman baru, satu kebiasaan baru, satu budaya baru tentang sampah tadi, saya kira mungkin ya kita patut apresiasi untuk spirit mengurangi plastik tadi, tapi harus dicari cara-cara yang lain yang lebih inovatif sehingga orang kemudian tahu betul satu orang itu hitungannya memproduksi sampah itu sekitar 0,5 kilogram. Normalnya. Aduh, jadi langsung merasa bersalah. Ini kadang-kadang membuat kresek atau kantong plastik itu sebagai tempat sampah juga untuk melindungi tempat sampah supaya tidak terlalu kotor. Kalau satu orang itu menghasilkan 0,5 kilogram, 250 juta rakyat Indonesia, maka artinya ada 125 juta kilogram setiap hari kita memproduksi sampah. Kalau nggak dipikirkan secara sistematis, ya sistemnya dibenerin dan seterusnya, saya kira masalah sampah ini akan terus-menerus menjadi masalah yang sangat serius dan bisa berdampak politik saja. Tidak, kita bisa lihat setiap menjelang pilkada ketegangan antara DKI dan Bekasi itu kan tinggi sekali. Betul. Urusannya urusan sampah. Kenapa? Lo kemana buang sampah? Begitu kata Bekasi kan, jangan main-main. Betul. Gitu. Dan juga punya masalah ekonomi yang sangat serius karena banyak orang yang akan mendapatkan makan dari urusan sampah ini. Jadi harus dipikirkan. Nah, belum lagi kami udah berkali-kali mendorong supaya ada take back policy. Jadi ada kebijakan di mana produsen-produsen yang melahirkan sampah, kita deterjen, ya, sabun mandi, pasta gigi, mie instan, itu semuanya melahirkan sampah yang begitu banyak. Harusnya ada kebijakan perusahaan-perusahaan itu memungut kembali sampahnya atau paling tidak mereka mengubah kemasannya sehingga mudah untuk diurai dengan menggunakan kertas dan seterusnya. Nah ini dia nih respon dari para netizen mengenai akhirnya disebutkan tadi produk-produk yang bukan hanya loh kantong kresek atau kantong plastik yang lebih kita kenal dengan sebutan kantong kresek begitu, tapi juga beberapa produk kemasan sehari-hari yang memang dikemas secara plastik begitu. Seperti yang tadi Anda sebutkan ada deterjen, makanan dan lain-lain. Belum juga ada policy begitu di beberapa minimarket atau supermarket. Kalau misalnya saya ke kasir, tiba-tiba ada produk makanan dan non makanan, misalnya obat begitu. Lalu di cover lagi dengan plastik atau membeli air mineral kemasan di cover lagi karena alasannya takut bocor. Jadi sudah ada 5 plastik dalam satu kantong belanjaan itu. Betul. Nah ini masalah yang sangat serius. Oleh karena itu menurut saya mungkin tahapan pertama spiritnya pemerintah udah mulai melihat. Bagus ya. Ya oke, ini kita memberikan apresiasi tapi dengan 200 rupiah, dengan gak jelas uangnya akan masuk kemana, kemudian mau didudukan kemana urusan plastik berbayar ini dalam skema pengelolaan sampah di Indonesia yang begitu rumit. Ingat loh, kita udah punya undang-undang tentang pengelolaan sampah.
itu sudah lebih dari 5 tahun. Mandat dari undang-undang itu, setiap daerah itu harus punya unit pengelolaan sampah yang minimal sanitary landfill. Dan itu ternyata banyak yang tidak menjalankan mandat undang-undang. Itu harusnya bisa kena sanksi pidana. Harusnya. Tetapi itu kemudian baru digunakan sebagai indikator pemberian adipura misalnya ya. Yang menurut saya juga belum terlalu cukup kuat. Nah, kemudian lihat lagi budaya yang kira-kira baru 10 atau 15 tahun belakangan ini. Konsumsi air kemasan menjadi hal yang sangat lumrah di mana-mana. Kita pergi pertemuan di tingkat RT, mau pertemuan di Istana Negara, itu air dalam kemasan. Alasannya kepraktisan. Alasannya praktis ya. Padahal kemudian itu banyak sekali yang dirubah. Yang pertama adalah air dari public goods itu menjadi sesuatu yang private, yang komersil. Orang kemudian membayar air, membeli air. Itu bertentangan dengan konstitusi loh. Air itu harusnya public goods. Kemudian kedua, kemasannya itu di mana-mana kita bisa melihat kemasan air mineral itu yang menurut saya ini menimbulkan masalah yang sangat serius untuk lingkungan hidup. Dan nggak ada lagi, ditambah dengan tidak ada lagi kebijakan untuk mereka diharuskan untuk memungut kembali limbah yang mereka hasilkan itu, saya kira tambah merajalela air kemasan di mana-mana kita pergi pasti ada ya. Tapi ngomong soal inovasi anak muda, begitu tadi saya pagi melihat berita mengenai ada yang mengolah dari tepung singkong akhirnya bisa dijadikan sebagai bahan baku plastik. Mungkinkah ini menjadi alternatif? Karena juga katakanlah memang tidak bisa semerta-merta langsung 100% dari hari kemarin diberlakukan kebijakan bahwa mengurangi plastik lalu tiba-tiba sudah. Tapi kan tidak bisa begitu, kan ini harus bertahap. Mungkinkah itu menjadi alternatif yang bagus bahwa menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan daripada biji plastik begitu untuk akhirnya dijadikan plastik? Ada banyak sekali sekarang inovasi yang mendorong penggunaan kantong itu dari sesuatu yang mudah diurai. Saya kira ini juga perlu ada insentif dari pemerintah ya, misalnya apakah dikurangi pajaknya atau diberikan subsidi sehingga inovasi ini berkembang ya. Nah, hal yang menarik juga untuk dilihat, ini kita baru bicara soal kota Jakarta dan beberapa kota yang lain. Tapi pernah nggak kita membayangkan masalah sampah dan limbah plastik itu di pulau-pulau kecil? Nggak usah jauh-jauh, kita pergi di Pulau Seribu di Jakarta ya. Itu ada satu pulau reklamasinya dibikin dari sampah plastik yang terdampar ke pulau itu. Saking banyaknya plastik yang masuk ke pulau-pulau kecil tadi. Nah, kalau di kota-kota besar sudah ada yang bisnis untuk sampah plastik. Ya, limbah-limbah plastik untuk dicaca dan seterusnya. Tapi di pulau-pulau kecil, ongkos untuk membawa limbah dari pulau itu keluar dari pulau, saya kira akan jauh sekali lebih mahal. Dan ini membuat tidak ekonomis. Harusnya dipikirkan juga bagaimana unit-unit pengelolaan sampah di pulau-pulau kecil tadi, agar plastik itu tidak kemudian menutupi republik ini. Saya kira kalau plastik menutupi republik, ini agak sulit sekali untuk di clean up. Apalagi kalau misalnya di pulau berdekatan juga dengan pantai begitu, itu kan sangat juga mengganggu ekosistem yang ada di laut. Sering sekali saya melihat pemberitaan mengenai makhluk-makhluk laut yang terjebak dari kantong plastik atau dari cage plastik dari sebuah minuman, katakanlah seperti itu juga kan sangat berpengaruh dong pada lingkungan. Saya kira ada temuan baru-baru ini, ada beberapa satwa yang mati kemudian dibedah di dalam perut mereka, ditemukan ada biji-biji plastik ya di satwa laut kita, paus, hiu dan seterusnya. Saya kira ini menunjukkan bahwa betapa laut kita telah banyak dipenuhi dengan kantong plastik atau kemasan-kemasan plastik lain. Jadi mari sama-sama kita mengurangi pengurangan penggunaan dari bahan plastik yang sehari-hari mungkin terlalu dekat dengan kita, akhirnya udah biasa-biasa. Tapi ingatkan lagi mengenai efek-efek yang luar biasa nanti ketika kelak anak cucu kita hidup dalam sebuah pulau yang penuh dengan plastik. Amit-amit, naudzubillah min dzalik. Mari kita bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Kalau bisa kita reduksi demikian rupa sehingga sampah yang kita hasilkan itu menjadi sangat kecil sekali dan kita hindari menggunakan sesuatu yang sulit sekali untuk terurai. Saya kira itu akan mampu untuk mendorong Indonesia menjadi jauh lebih bersih. Amin. Terima kasih.